Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah ya baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai, alhamdulillah ya. Bertemu lagi bersama Ibu di materi himpunan pertemuan kedua. Dan nanti bakal bertemu lagi di 2 pekan ke depan gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas himpunan semesta dan diagram Venn. Oke, kita review materi dulu nih. Kemarin ada yang tahu gak pengertian himpunan itu apa? Oke, himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan secara jelas. Siap, lambang himpunan. Lambang himpunan itu, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, anggotanya dilambangkan dengan huruf kecil dan di dalam kurung kurawal. Terus ada yang kayak huruf E dibaca anggota, E yang dicoret itu dibaca bukan anggota. Dan contohnya B sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus cara menyatakan himpunan ini ada yang pertama menyebutkan anggota himpunan, yang kedua menuliskan sifat anggota himpunan, yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Terus kemarin juga tentang himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota yang dilambangkan dengan huruf kurawal aja gitu kayak yang di PowerPoint atau angka 0 yang dicoret kayak gitu. Kayak contohnya apa coba? Ada yang bisa ngasih contoh? Oke, kayak himpunan nama bulan yang jumlah harinya 32. Ada gak yang 32? Enggak ya? Oke, siap. Himpunan hingga. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota yang hingga gitu. Himpunan bilangan asli kurang dari 4. Contohnya itu A sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga. Contoh himpunannya himpunan bilangan asli 1, 2, 3. Kalau yang hingga bisa dihitung nggak? Anggotanya ada berapa? Ada 4, ya 1, 2, 3, 4. Kalau himpunan tak hingga, enggak ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Banyak anggota yang tidak bisa disebutkan. Apanya coba kalau menghitung jumlah anggota itu disebut kardinalitas. Ya benar. Jadi yang bisa dihitung kardinalitasnya hanya himpunan hingga. Siap, karena bisa dihitung ya. Itu ada himpunan A, anggotanya cuma ada 4. Oke, kita masuk ke materi yang akan kita bahas sekarang. Ada himpunan semesta. Sebelumnya kalian pernah baca-baca atau dengar tentang himpunan semesta gak? Kemarin ya mungkin sedikit keulas himpunan semesta itu. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan dan dilambangkan oleh huruf S kapital. Kayak gitu ya, himpunan semesta itu yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Langsung ke contoh nih biar kebayang. Coba di sini ada contoh himpunan semesta. Yang pertama, himpunan S sama dengan murid-murid di sekolahmu, dan himpunan A sama dengan murid-murid di kelasmu. Himpunan A termasuk atau merupakan anggota himpunan S bukan? Oke, misalkan nih, murid-murid di kelas 7B ini termasuk murid di SMP IT Pitra Insani. Sedangkan seluruh murid di SMP IT Pitra Insani ini tidak semuanya termasuk murid kelas 7B. Di sini ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan
A. Siap. Udah kebayang? Kita langsung ke contoh kedua nih. Ada di sini himpunan A sama dengan bebek, itik, sama ayam. Coba sebutkan himpunan semestanya ada apa aja? Yang memuat anggotanya itu ada bebek, itik, sama ayam. Oke. Gimana ada himpunan hewan berkaki dua? Ya benar ya. Himpunan A ini termasuk himpunan semesta hewan berkaki dua. Karena berkaki dua ini ada yang nggak dikesebutin nih. Ada bebek, itik, ayam, sama burung. Terus ada yang lainnya kayak gitu ya. Jadi himpunan A ini termasuk ke himpunan semesta hewan berkaki dua. Oke, di sini ada hewan unggas. Himpunan semestanya itu. Benar ya? Himpunan A termasuk ke himpunan hewan unggas. Di sini ada hewan bertelur. Bebek bertelur gak? Bertelur. Itik bertelur. Ayam bertelur. Oke, ada lagi gak yang bertelur dan gak tersebut di himpunan A? Ada buaya bertelur. Terus ada apa? Ular bertelur. Ya gak? Jadi himpunan semestanya itu teh hewan bertelur. Gitu. Jadi himpunan A ini bisa himpunan semestanya itu hewan berkaki dua, hewan unggas, hewan bertelur, dan lainnya. Oke, di sini ada himpunan semesta dan bukan. Coba di pernyataan yang sebelah kiri dulu. Di situ ada himpunan yang dinyatakan dengan notasi. Oke, coba ada yang bisa baca? Kayak gimana baca himpunan yang dinyatakan dengan notasi? Siap. Jadi dibacanya himpunan B adalah Y. Y lebih besar dari negatif 4 dan kurang dari sama dengan 2. Y merupakan anggota bilangan bulat. Siap, di sini ada S sama dengan bilangan bulat. Coba mana yang termasuk himpunan semesta? Yang S ya. Oke, karena ada yang bisa nyebutin alasannya? Oke, karena himpunan S memuat anggota dari himpunan B. Siap. Sekarang contoh yang kedua. Coba di sini ada pernyataan A merupakan paus, sapi, sama kucing. Dan S sama dengan hewan mamalia. Coba mana yang termasuk himpunan semesta? Himpunan S. Oke, himpunan S. Kenapa coba himpunan S? Karena himpunan S memuat himpunan anggota A. Jadi paus sama kucing itu termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia itu banyak ya. Ada paus, sapi, kucing. Terus apalagi coba? Oke, banyak ya. Gitu. Jadi untuk himpunan semesta dan bukan itu ditandai tuh. Ada paket emot smile sama emot lope. Gitu. Untuk materi yang Ibu sampaikan hanya himpunan semesta saja dan akan dilanjutkan oleh Ibu Tanti. Kepada Bu Tanti, Ibu persilakan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai diagram Venn. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu diagram Venn? Kalau dulu mungkin kalian lebih mengenal kayak ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, sekarang ditambah nih ada diagram Venn. Coba kita lihat. Menurut definisi, diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Nah, ada juga hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, kita gambarin dulu persegi panjang.
Lalu, di pojok kiri atas diberi simbol S. Seperti ini ya. Lalu yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana atau lingkaran. Nah, kalau kita gambarkan, kan tadi kita udah punya himpunan semesta. Diberi simbol S di pojok kiri atas. Lalu, himpunannya kita gambarkan oleh kurva tertutup sederhana atau lingkaran. Nah, kita gambarin lingkaran di sini. Kira-kira seperti ini ya. Misalnya ini adalah himpunan A. Lalu yang ketiga, setiap anggota himpunan digambarkan dengan titik. Nah, setelah kita punya himpunan semesta, kita punya juga himpunannya. Setiap anggota himpunan digambarkan dengan titik. Berarti misalnya anggota himpunannya itu 1 dan 2. Berarti kita kasih titik di sini. 1 dan 2. Lalu yang terakhir, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, misalnya ada himpunan tak hingga kan anggotanya banyak gitu. Nah, kita nggak perlu menuliskan anggota-anggotanya di diagram Venn. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada 4 macam diagram Venn. Coba kalian perhatikan, dari keempat diagram ini, apa sih perbedaan dan persamaannya? Kita lihat satu-satu ya. Di sini, himpunannya digambarkan secara terpisah. Berarti, tidak ada anggota himpunan yang sama. Jadi, mereka digambarkan secara terpisah. Himpunan seperti ini dinamakan himpunan saling lepas. Nah, kalau kita lihat di diagram yang kedua ini, himpunannya saling berpotongan ya. Jadi, ada anggota yang sama. Jadi, angka 4 ini adalah anggota B dan juga anggota A ya. Jadi, disebutnya himpunan saling berpotongan. Nah, untuk diagram yang ketiga, bisa kita lihat semua anggota himpunan A itu termasuk himpunan B. Jadi, himpunan A dituliskan di dalam himpunan B. Saya ulangi, semua anggota himpunan A termasuk himpunan B. Namun, tidak semua anggota himpunan B termasuk himpunan A. Nah, bisa kita lihat di sini ya. 5 dan 6 adalah anggota himpunan B, namun bukan merupakan anggota himpunan A. Beda ya sama yang ini. Kalau yang saling berpotongan, itu tidak semua anggota A termasuk anggota B gitu. Kalau ini kan semuanya. Kalau kayak gini disebutnya adalah himpunan bagian. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, yang terakhir bisa kita lihat himpunan A dan himpunan B sama ya di sini, sama-sama. Jadi semua anggota himpunan A dan himpunan B itu sama, dinamakan himpunan sama. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu ada sebuah media pembelajaran yang bisa membantu kalian untuk membedakan jenis-jenis himpunan. Nah, sudah bisa terlihat ya, ada media pembelajaran dan juga PowerPoint-nya. Yang pertama, di sini ada himpunan saling lepas. Himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, dan 9. Sedangkan anggota himpunan A-nya 1, 2, dan 3. Coba kita input di sini anggota himpunan A 1, 2, dan 3. Lalu anggota himpunan B ada 4, 5, dan 6. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita klik satu persatu anggota himpunan tersebut. Yang pertama, 1 hanya berada pada himpunan A saja. 2 juga hanya berada pada himpunan A saja. Begitu pula dengan 3. Selanjutnya, 4 hanya berada pada himpunan B saja. 5 hanya berada pada himpunan B saja. Begitu pula dengan 6. Nah, di sini untuk kotak yang paling kiri itu adalah himpunan A. Kotak yang paling kanan itu himpunan B. Sedangkan yang di tengah adalah irisan atau jika ada anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B, nanti masuknya ke kotak yang tengah ini. Karena di sini tidak ada yang sama, maka himpunan yang tengah ini merupakan himpunan kosong. Sehingga dapat disimpulkan kalau himpunan ini merupakan himpunan saling lepas. Coba kita lihat di PowerPoint-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi, himpunan A dan himpunan B digambarkan secara terpisah karena merupakan himpunan saling lepas. Nah, di sini ada penjelasannya. Diagram Venn bentuk ini, anggota himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama dan saling lepas, sehingga kurva himpunan A dan kurva himpunan B saling lepas. Selanjutnya, kita lanjutkan ke himpunan saling berpotongan. Caranya sama, kita tinggal input di sini untuk himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Untuk himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita kosongkan dulu tempatnya ya. Selanjutnya kita klik satu persatu anggota himpunannya. Untuk 1, 2, dan 3 itu hanya berada pada himpunan A saja. Namun kita lihat untuk 4 itu ada di himpunan A, juga ada di himpunan B. Nah, ketika kita klik, dia akan ada di kotak tengah ini. Karena kotak tengah itu untuk anggota yang merupakan anggota himpunan A, juga anggota himpunan B. Selanjutnya, 5, 6, dan 7 ada di himpunan B saja. Coba kita lihat di sini. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi, angka 4 itu ada di himpunan A, juga ada di himpunan B. Coba kita lihat penjelasannya. Nah, diagram Venn ini ada satu anggota himpunan A yang juga merupakan himpunan B, yaitu angka 4. Kalau di gambar ini hanya ada satu ya, itu angka 4 ini. Tapi bisa juga anggota yang sama itu lebih dari satu. Sehingga bentuk kurva himpunan A dan kurva himpunan B saling berpotongan. Oke, kita lanjutkan untuk himpunan bagian. Kita kosongkan dulu tempatnya. Caranya sama, kita input 1, 2, 3, dan 4. Lalu anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa kita lihat, tadi untuk angka 1, 2, 3, dan 4 itu ada di himpunan A, juga di himpunan B. Sedangkan 5 dan 6
hanya ada di himpunan B saja. Nah, kita lihat di himpunan A ini kosong. Berarti semua anggota himpunan A itu termasuk ke himpunan B. Makanya di sini anggota himpunan A-nya kosong dan semuanya masuk ke yang tengah ini. Untuk gambarnya bisa kita lihat. Nah, jadi semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Namun tidak semua anggota himpunan B termasuk himpunan A. Kita lihat penjelasannya. Diagram Venn bentuk ini, semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, sehingga kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B. Kita lanjutkan. Untuk himpunan sama. Kalau ini dari sekilas aja kita udah bisa lihat ya. Jadi semua anggota dari A sama B itu sama semuanya. Coba kita buktikan dalam media ini. Anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk himpunan B juga 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita klik ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa kita lihat untuk himpunan A dan B di sini kosong dan semua anggotanya masuk ke kotak yang tengah ini, di mana kotak yang tengah ini itu merupakan himpunan anggota yang samanya. Sehingga kita bisa lihat di sini untuk gambar diagramnya. Nah, semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Begitupun sebaliknya, semua anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Jadi, sama ya semuanya. Kita lihat penjelasannya. Diagram Venn bentuk ini, semua anggota himpunan menjadi himpunan B. Jadi, semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Sehingga kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi, berhimpit gitu. Nah, himpunan seperti ini dinamakan himpunan sama. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan melalui WhatsApp, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.